Daftar 27 pemain timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Justin Hubner dan Ramadan Sananta dicoret. We come here when we work from our FIFA offices in Indonesia. We'll have to be to indeed reform and transform football in this country. This is a football country. This is a country where football is Reaksi FIFA soal laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina, singgung poin yang bakal diraih pasukan Shin Tae-yong. Thật đáng khen khi đội tuyển Indonesia nói nhiều mà làm cũng nhiều để nuôi dưỡng giấc mơ vươn tầm châu lục và thậm chí thế giới với tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Bóng đá xứ Vạn Đảo thời gian qua tích cực chăm chút cho công tác đào tạo trẻ để có được sự phục vụ của những măng non tài năng, cùng với đó là làm giàu thêm cho dàn lực lượng với công cuộc đi. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia, sebut mustahil menang lawan Bahrain meski sudah diperkuat Mees Hilgers dan Eliano. Daftar 27 pemain timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Justin Hubner dan Ramadan Sananta dicoret. PSSI merilis daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Total, ada 27 personil yang dipanggil. Dua pemain yang baru dinaturalisasi, Mees Hilgers dan Eliano Rejders masuk dalam daftar 27 pemain. Sementara Justin Hubner dan Ramadan Sananta absen. Timnas Indonesia akan memanggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Shin Tae-yong sudah merilis sebanyak 27 pemain untuk skuad melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memilih Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari untuk pilihan di bawah Mistar Indonesia. Di pos pertahanan, Justin Hubner tak dipanggil, Arhan tetap masuk skuad. Jay Idges, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Wahyu Prasetya, Muhammad Ferrari, Shane Patinama, Sandy Walsh, Dennis Noai Mangkualam juga masih diberi kepercayaan. Jordi Amat juga kembali dipanggil setelah lama absen. Di lini tengah, Eliano Rejders langsung masuk skuad timnas Indonesia usai mendapat paspor WNI. Selain pemain 23 tahun itu, ada juga Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Di lini serang, Malik Rizaldi kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Sisanya ada nama-nama langganan seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain dalam lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan melawan Cina. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mees Hilgers dan Eliano Rejders, kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji kepada wartawan. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta, Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini termasuk agenda latihan. Pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digembleng latihan melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji. Reaksi FIFA soal laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina, singgung poin yang bakal diraih pasukan Shin Tae-yong.
Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, memberikan reaksi soal laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina hingga menyinggung poin yang bakal diraih pasukan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada Oktober 2024. FIFA tiba-tiba menyoroti pertandingan yang akan dilakoni timnas Indonesia pada bulan ini dengan bersua Bahrain dan Cina. Bahkan, FIFA menyinggung poin yang bakal diraih pasukan Shin Tae-yong setelah menghadapi dua tim dengan peringkat FIFA lebih baik dari Indonesia itu. Dua laga berikutnya menanti di bulan Oktober ini, kira-kira berapa poin yang bisa diraih Indonesia? Tulis FIFA di akun Instagramnya, FIFA World Cup. Pertanyaannya, berapa poin yang akan didapat timnas Indonesia setelah bersua kedua negara tersebut? Menurut laman football-ranking.com, timnas Indonesia diprediksi akan mendapat tambahan poin sebesar 16,89 jika mampu mengalahkan Bahrain. Seandainya imbang, pasukan Shin Tae-yong mendapat tambahan 4,39 poin, dan jika kalah maka skuad Garuda akan dikurangi 11 poin. Sementara untuk melawan Cina, timnas Indonesia bakal mendapat tambahan 15,55 poin jika bisa meraih kemenangan. Kemudian apabila imbang, skuad Garuda akan tetap mendapat poin sebesar 3,05, dan jika kalah Jai Itzes dan kawan-kawan akan kehilangan 9,45 poin. Jika dikalkulasikan, timnas Indonesia akan mendapat tambahan poin sebesar 32,44 poin seandainya menang atas Bahrain dan Cina. Dengan tambahan poin tersebut bisa membuat pasukan Shin Tae-yong naik drastis di ranking FIFA terbaru. Meski hal itu sulit untuk didapatkan, namun tidak ada yang mustahil dalam sepak bola selagi si kulit bundar masih berputar di atas lapangan. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia, sebut mustahil menang lawan Bahrain meski sudah diperkuat Mees Hilgers dan Eliano. Media Vietnam, Soha, sebut sangat kecil peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain, meski sudah diperkuat pemain keturunan baru yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki kenangan buruk dengan Bahrain, karena pernah kalah telak 10-0 dan itu menjadi kegagalan terbesar dalam sejarah skuad Garuda. Namun secercah harapan muncul usai timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Banyak pihak kembali optimis timnas Indonesia mampu menghukum balik Bahrain dalam laga berikutnya, karena skuad Garuda kini diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi Shin Tae-yong sudah menyampaikan bahwa Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan masuk skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina. Meski begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis akan peluang menang timnas Indonesia melawan Bahrain. Walau sudah diperkuat Mees Hilgers dan Eliano Reijers, tim besutan Shin Tae-yong itu tak bisa bernapas lega karena ini. Media Vietnam, Soha, secara langsung menyatakan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tidak menjamin kemenangan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega saat bertemu kembali dengan Bahrain pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, tulis media Vietnam Soha, dilansir tim tvoninews.com pada Rabu, 2 Oktober 2024. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA, tulis Soha. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talajik kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout lanjutnya. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan mencolok antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, tulis Soha lagi. Besar kemungkinan Bahrain akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos.
Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat, tulis Soha. Para pemain Indonesia memang ingin membalas Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia, lanjutnya. Media Vietnam lantas menyebutkan faktor yang bisa membuat timnas Indonesia mustahil kalahkan Bahrain. Jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit melawan pesaing langsungnya, tulis media Vietnam Soha. Bisa dipastikan pertemuan antara timnas Indonesia dan Bahrain akan menjadi momen krusial yang dapat menentukan arah perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berusaha keras untuk bisa kalahkan Bahrain.